Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Kita lanjutkan sejenak sebelum nanti kita mendengar sedikit paparan dari Ustaz Felix mengenai Ramadan yang mungkin pernah beliau jalani ya awal-awal keislamannya, terkhusus terkait dengan teori yang telah kita ambil saat ini. Saya simpulkan pertama, perintah puasa turun di bulan Sya'ban hari Senin tanggal kedua tahun kedua Hijrah. Secara umum waktunya sebelum pelaksanaan Ramadan ada 1 bulan jedanya. Jeda 1 bulan ini digunakan oleh Rasulullah SAW pertama untuk memberikan tuntunan ibadah sebagai adaptasi menuju bulan Ramadan. Di samping yang kedua, beliau menyosialisasikan, menyampaikan aturan-aturan hukum-hukum Ramadan agar dipelajari pada saat itu sehingga mudah dipraktikkan saat penunaiannya di bulan Ramadan. Di sini kalau kita turunkan kembali di antara tuntunan ibadah sebagai adaptasi ke bulan Ramadan ini, pertama kita temukan dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang tadi kita telah sampaikan bahwa Rasulullah ternyata menunaikan puasa di sini, dikuatkan di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah seperti tadi ditegaskan, bukan sekedar beliau tunaikan tapi diperbanyak ibadahnya di bulan ini. Ini menjadi isyarat kepada kita semua, kesimpulan pertama, agar masuk di bulan Sya'ban ini seperti sunnah Nabi, kita bisa memperbanyak puasa di bulan ini. Satu, sebagai latihan untuk adaptasi, membiasakan keadaan diri kita untuk berpuasa sehingga ketika sampai di bulan Ramadan sudah siap dan nyaman kita menjalaninya. Terkhusus bagi orang-orang yang memang belum pernah puasa sebelumnya atau bahkan belum terbiasa puasa dengan masa yang cukup panjang, maka sangat dianjurkan di bulan Sya'ban ini menjadi latihan yang baik ya Allah supaya bisa dibiasakan saat masuk pada bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ini yang paling penting. Puasa juga yang ditunaikan di bulan Sya'ban tidak sekedar menjadi sarana adaptasi sebagai persiapan ke bulan Ramadan, tapi disebut pertama oleh Nabi sebagai puasa yang istimewa karena pada saat itu amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa ini saya tadi sampaikan tidak dipahami sebagai Allah baru tahu amalan saat diangkat. Itu keliru cara berpikirnya. Kalau Anda temukan redaksi-redaksi di hadis seperti itu, ini menunjukkan motivasi kepada kita supaya kita lebih semangat menunaikan ibadahnya. Maka Nabi katakan di hadis ini, di An-Nasa'i tadi, kata beliau, ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya akan sangat bahagia kalau diangkat amalan saya dalam keadaan saya berpuasa. Apa rahasianya ketika seseorang kemudian dalam keadaan puasa diangkat amalannya menuju Allah? Kenapa kemudian pertanyaannya dia mesti berusaha untuk puasa? Pertama, karena umumnya orang puasa saat ia tunaikan itu akan cenderung meningkatkan amalan-amalan yang lainnya. Jadi baiknya dan hebatnya puasa itu saat Anda tunaikan itu akan mengajak amalan-amalan yang lainnya untuk disertakan, diamalkan di saat itu. Saya beri contoh misal, Anda kalau tidak sedang puasa itu tertinggal sholat sunnah pun kadang-kadang perasaan masih biasa, bahkan terlambat fardu pun mungkin masih menyesuaikan. Tapi saat Anda puasa itu kecenderungan mengerjakan yang sunnah bukan hanya wajib itu sangat tinggi. Tertinggal sholat sunnah perasaan ada yang hilang. Anda kalau tidak puasa mungkin jarang baca Al-Quran, tapi kalau sedang puasa minimal terfikir untuk membaca. Anda tidak puasa, keluar dari sini ada yang minta, gitu kan? Kasat mata di depan Anda belum tentu diberi. Tapi saat puasa jangankan yang terlihat, yang tak nampak pun Anda catat itu. Mana fakir miskinnya? Di mana anak yatimnya? Berapa saya keluarkan hari ini? Di puasa itu cenderung menghadirkan amalan-amalan yang lainnya. Karena itu kalau Anda ingin berbuat amalan yang banyak, sekali dikerjakan yang lainnya diikutkan, maka saran Nabi SAW salah satunya perbanyak puasa. Ini poinnya. Yang kedua, orang puasa itu akan cenderung menekan dirinya dari perbuatan maksiat. Umumnya orang puasa nggak mau maksiat.
Ya, minimal takut batal puasanya. Silakan Anda cek. Ya. Mau dusta, dia nggak mau lakukan. Mohon maaf, dia misalnya ingin ingkar janji, dia nggak mau kerjakan. Umumnya orang puasa. Ya, silakan Anda cek. Anda punya janji, begitu ditanya sedang puasa. Akhi, kemana kemarin kamu nggak datang? Kan janjian dengan saya. Habis maghrib ya saya kasih tahu. Habis maghrib tuh, nunggu maghrib dulu gitu kan. Baik, begitu buka, dia lupa gitu kan. Baik. Fokus. Kemudian, pelan-pelan. Dari sini, pertama, maka Nabi SAW sangat senang mengerjakan puasa sebagai isyarat kepada kita. Kalau Nabi itu Masya Allah, surganya sudah ada jaminan, orang ini dijaga dari berbuat salah, jadi maksiat tidak mungkin dilakukan karena terjaga dari berbuat salah, maksud. Kemudian amalan sudah cukup banyak, bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab, surganya tingkat paling tinggi. Anda bisa bayangkan gak? Nabi, Rasul, orang paling takwa, jaminan surga sudah ada, dijaga dari berbuat salah, masih mengatakan, saya akan sangat senang kalau amalan saya diangkat sedang puasa. Terjaga dari maksiat, tidak melakukan dosa, banyak amalannya. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan berantakan, belum ada jaminan, gak mau puasa. Masya Allah. Anda siapa sebetulnya? Nabi aja puasa, masa kita enggak gitu kan? Di poinnya bukan karena puasanya, poinnya adalah tingkatkan amal saleh dan jauhi maksiat di sini. Paham? Baik. Yang kedua, rahasia yang kedua, kenapa Nabi menunjuk puasa di sini? Lihat kalimatnya. Syahrun yaghfulu fihi nas. Ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Di dulu orang terbiasa di bulan Rajab, puasa. Kemudian Ramadan. Karena mereka sudah puasa di Rajab, akan puasa di Ramadan, maka cenderung pada saat sahabatnya banyak memilih istirahat. Gak banyak meningkatkan ibadah. Ada rumus dari Nabi, kalau Anda bisa meningkatkan ibadah pada saat orang lupa, itu nilainya lebih besar dibandingkan hari biasa. Orang sudah lupa tahajud, Anda tahajud, itu pahala Anda lebih besar dibanding orang-orang yang standar mengerjakannya. Perhatikan rumus ini ya, perhatikan rumus ini. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang lebih, pahala lebih, di antaranya Allah akan berikan pahala lebih ini kepada orang-orang yang mengerjakan amalan saat orang lain jarang melakukannya atau lupa mengerjakannya. Di ketika orang lain sudah lupa mulai mengerjakan amalan, sudah sulit bangun malam, dan Anda menggerakkan itu misalnya, Anda lakukan itu. Bahkan dengan inisiasi Anda, misalnya yang lain mengikuti, itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Makanya nanti Allah hadirkan surga-surga spesial bagi orang-orang yang melakukan amalan spesial yang tidak banyak dilakukan oleh yang lain. Saya beri contoh Quran surah 51 ayat ke-18, posisi paling kanan di pertengahan. Tentang istighfar di penghujung malam menjelang fajar. Namanya waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Masya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang di waktu sahar menjelang fajar, kisaran 15 menit, 20 menit sebelum fajar datang, itu banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengoreksi dirinya. Itu Masya Allah. Orang seperti ini dijamin oleh Allah diberikan surga spesial. Di antaranya taman surga. Bahkan diberikan yang lebih indah daripada dunia. Ada di Quran surah ketiga, dari ayat ke-15 sampai ayat 16. 15 posisi paling kanan sebelah bawah, 16 paling kiri sebelah atas. Sampai ke ayat 17 ya bahkan. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lakukan itu, silahkan cek. Ya. Apalagi sekarang musim-musimnya banyak godaan. Kan? Ada yang nonton bola, ada yang macam-macam dan sebagainya. Kan? Ada orang nungguin bola sampai begadang tuh untuk mendapatkan dunia yang tidak seberapa. Masa Anda nungguin akhirat gak bisa melakukannya? Anda itu orang akhirat, kita orang akhirat bukan orang dunia. Cuma sementara, kan? Pulangnya ke akhirat. Masa untuk dunia yang sementara bisa begitu luar biasa investasinya, untuk akhirat tidak dilakukan? Nungguin Juventus lawan Monaco, Juventus lawan Monaco, Masya Allah, ayo, wah menang 2-0 gitu kan, Masya Allah. Sampai hafal tuh, ya, luar biasa. Gol kesekian, Masya Allah, yang golin sampai hafal luar biasa. Tapi untuk tahajud, untuk istighfar susah dilakukan. Mau kemana Anda? Ini poinnya. Jadi saya simpulkan dulu ya, baik teman-teman sekalian, dikembalikan ke sini. Jadi sunnah yang pertama, kerjakan puasa, perbanyak. Kemudian mohon izin ya, redaksinya perbanyak, artinya pulang ke rumah, lihat di keluarga kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing, keadaan diri masing-masing, maka konsep perbanyak itu terapkan sesuai dengan subjeknya. Anda yang sudah biasa puasa, suami istri, ayo gali, ya, ayo kita mulai biasakan perbanyak. Anaknya yang baru biasa puasa, misalnya, ya belum sama sekali puasa banyak, maka mulai dulu 1 hari
Kemudian lanjutkan lagi, tingkatkan lagi sampai dia terbiasa melakukannya. Ya, termasuk mohon izin, mohon maaf kalau bahasa saya kurang menyenangkan. Manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk saya, kita semua. Boleh jadi ada di antara kita yang sebelumnya punya perilaku yang tidak pantas, banyak berbuat maksiat, jarang puasa. Mungkin Sya'ban ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengganti yang dulu-dulu untuk berubah lebih baik. Ya, mohon maaf kalau sudah diberikan kesempatan sekarang Anda belum berubah juga, Anda butuh waktu berapa lama lagi? Ya, karena itu lakukanlah, ayo berubah. Karena banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, barangkali menurut Allah dia lebih baik daripada kita, bekalnya sudah cukup, sesuai ajalnya kembali kepada Allah. Kita masih butuh bulan ini untuk meningkatkan kebaikan dan belum tentu sampai kepada Ramadan. Ya, belum tentu sampai kepada Ramadan. Ya, karena ya biasakan yang punya utang puasa termasuk akhwat yang ada utang qadha, maka maksimalkan di bulan Sya'ban ini sebelum sampai ke bulan Ramadan. Ya. Saya dulu sangat tersentuh waktu di Kalimantan, pertama kali ke Indonesia. Dan ada undangan ke Kalimantan sampai ke pedalaman. Ada orang tobat, kemudian di hadapan kita menangis dan mengakui sangat banyak meninggalkan puasa. Ustaz, saya ingin merubah Ustaz. Ya, saya ingin mengganti puasa saya. Bagaimana caranya? Saya bilang mumpung Anda masih ada kesempatan, ayo mulai hari ini ambil waktu yang nyaman tunaikan puasa. Kalau tidak mau sulit, Senin dengan Kamis dulu. Karena orang banyak puasa supaya Anda ringan. Senin puasa, kemudian Kamisnya puasa. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah mencoba. Dan sebagian sudah saya kodok. Sudah 3 hari saya bisa kodok. Alhamdulillah. Walaupun saya bukannya duhur katanya. Masya Allah dia bukan duhur. Karena itu tadi. Ya, belum menyesuaikan. Ya, jadi masih terbiasa, belum puasa, biasakan duhur buka, ya, asar buka, kita sampaikan ilmunya dan mulai bertahap. Itu nyata, mengalami. Ya, jeda dari situ pulang ke sini, teman kita kabari dari Sumedang. Di sini ada kisah lebih heboh katanya Ustaz. Apa kejadian? Preman taubat, Masya Allah. Begitu taubat, dia puasa. Siang-siang Ramadan dia lihat-lihat. Ya, sampai ke pasar-pasar, sampai ke warteg. Ada warteg buka, marah tuh Pak. Dipukul mejanya, masuk ke dalam. Siapa yang punya warteg? Saya katanya kan. Apa Anda nggak bisa toleran pada yang puasa? Kalau mau buka Anda tutup dong pakai tirai katanya. Masya Allah, ditutup pakai tirai. Begitu selesai gemetaran, si preman ini keluar yang sudah tobat, melihat, tengok kanan, tengok kiri, masuk lagi. Es teh manis 1 ya Pak ya. Ya, kawan kasih kabar ini kejadian begini-begini. Memang kelihatan seperti lucu gitu kan. Tapi poinnya adalah tidak sedikit orang yang tidak terbiasa untuk menunaikan ini. Maka dimulai di Sya'ban, maksimalkan, dan nanti kita akan dengar sunnah selanjutnya. Setelah kita coba, ya dengar dulu inspirasi dari Ustadz Felix, bagaimana ketika beliau memutuskan masuk Islam, berhadapan dengan Ramadan, dan barangkali belum terbiasa menunaikan puasa Ramadan. Seperti apa praktek sunnah Nabi ini yang dialami oleh beliau. Kita dengarkan dari sahabat kita, Ustadz Felix Siong. Benar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang telah menurunkan kepada kita Islam, menyampaikan kita pada hari ini di bulan Sya'ban, mendekatkan kita pada Ramadan, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menunaikan kepada kita bulan ini selesai, lalu kemudian menyampaikan pada kita Ramadan, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang tentu saja satu-satunya menjadi teladan kita, dan kita tidak perlu orang lain lagi untuk menjadi idola kita. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau mampu untuk menghantarkan diri kita untuk mendapatkan syafaat daripada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya, masuk ke dalam surganya, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah. Jadi pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, berjumpa dengan Ustadz Adi, berjumpa dengan jamaah di Masjid Al-Ihsan. Kedatangan saya kemari sama seperti kedatangan saya sebelumnya adalah untuk mencari ilmu kepada Ustadz Adi. Tapi karena Ustadz meminta saya untuk kemari sebagai khidmat saya kepada guru saya, alhamdulillah beginilah kemudian saya berada di sini, dan sekedar ingin berbagi. Alhamdulillah Ustaz, saya masuk Islam juga bulan Sya'ban. Alhamdulillah, jadi bulan Sya'ban, tepatnya bulan Oktober tahun 2002, tanggalnya saya lupa, karena saya bukan di sebelah. Jadi letaknya juga lupa saya. Saya masuk Islam bulan Oktober 2002, itu di bulan Sya'ban. Alhamdulillah itu adalah
bulan yang paling berbahagia, saya ingat sekali bulan Syaban, karena beberapa waktu kemudian saya menjalani Ramadan. Nah, karena memang waktu itu saya belum juga terbiasa untuk sholat, tapi alhamdulillah sebelum saya masuk Islam, saya tuh melihat orang Muslim itu sangat senang sekali ketika bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan saya melihat mereka sangat senang sekali. Kenapa? Kelihatannya ada yang berbeda, tenang, luar biasa. Nah, karena itulah saya sebelum masuk Islam, saya membiasakan diri untuk berpuasa. Jadi 2 tahun sebelum masuk Islam, saya sudah puasa duluan. Jadi puasanya itu aneh, memang ini puasanya tadi ya, mungkin bukan siam tapi saum gitu ya. Jadi puasanya itu tidak pakai sahur. Jadi kalau teman-teman sahur saya nggak pakai. Lah kenapa? Yang nyiapin nggak ada di rumah. Jadi puasa saya itu tidak pakai sahur, saya makan itu jam 9 terakhir, minum jam 9, lalu kemudian saya mengikuti orang muslim sampai maghrib. Nah, maghrib ketika azan saya kemudian baru berbuka 2 tahun sebelum masuk Islam. Jadi ketika sudah masuk Islam, alhamdulillah puasanya sudah biasa. Ya, silahkan Ustaz. Tidak sahur, tapi jam 9 mulainya. Iya, alhamdulillah. Itu yang dimakan apa itu sampai jam 9? Baik, luar biasa. Silakan Ustaz kali. Alhamdulillah, jadi ya ketika bulan puasa itu saya tidak terlalu sulit ya untuk menghadapi Ramadan. Hanya saja mungkin kesulitannya datang di saat-saat yang lain. Jadi ketika Syaban masuk Islam dan kita sudah tahu kalau orang masuk Islam kan wajib untuk melakukan hal-hal yang mungkin teman-teman nggak mengalami ya. Saya harus sunat gitu kan ya, dan sunat itu terjadi juga pada bulan Syaban. Alhamdulillah Allah karuniakan tambahan yang lain gitu kan ya, yaitu adalah panas demam meriang selama beberapa hari gitu ya. Nah, sehingga saya tuh pas Ramadan pertama ya alhamdulillah bolong juga saat walaupun sudah latihan 2 tahun sebelumnya. Jadi bolong juga sekitar 4 sampai 5 hari yang kemudian ya harus diqadha di tempat yang lain. Alhamdulillah jadi saya mengalami puasa itu sudah 15 kali dan ini adalah puasa saya yang ke-16 insyaallah ketika bulan Ramadan besok. Dan mungkin ada satu hal yang sangat penting yang perlu saya bagikan pada teman-teman sekalian, dalam 15 kali puasa itu saya mengalami satu puasa yang sangat saya ingat, yaitu adalah ketika tahun 2011. Jadi tahun 2011 saya baru punya anak ketiga pada saat itu, lahirnya tanggal 28 Juli. Baru punya yang ketiga. Alhamdulillah. Anak keberapa? Tergantung suppliernya Ustaz. Kalau suppliernya nggak mau, nanti rencana cari supplier yang lain itu kan. Itu guyonan ya. Saya dengar istrinya hadir saat ini ya. Baik teman-teman, ini bukan rahasia. Ada rumusnya tuh ya. Kemarin dari rumus Quran harus bersyukur dengan satu istri ya. Masya Allah. Syukur rumusnya la in syakartum lazidannakum. Baik. Kalau Anda bersyukur dengan satu istri, tinggal awas jangan salah tafsir ya. Iya. Istri saya hadir loh. Alhamdulillah. Bukan itu tafsirnya ya, cari yang lain. Ayo silakan teruskan. Ya, jadi alhamdulillah jadi ketika 2011 saya punya anak yang ketiga, tanggal 28 lahirnya, lalu kemudian beberapa hari harus berada di rumah sakit karena masih ada perawatan. Saya masih ingat ketika tanggal 31 pada saat itu saya diundang untuk kajian selesai sholat subuh. Nah, lalu kemudian saya jalan dari rumah saya di daerah Kalideres, jalannya di daerah Bintara dekat sini. Jadi ngisi di daerah situ, kemudian kecelakaan di KM 6,5 di daerah Semanggi. Mobil saya kebalik pada saat itu, lalu kemudian ketika sudah kebalik buku-buku saya berantakan. Waktu itu saya baru menghasilkan satu karya buku berantakan pada saat walaupun niatnya itu buku itu mau dijual. Tapi apa yang terjadi setelah kemudian kecelakaan itu, datang polisi, datang yang lain kemudian berkata, ini Ustaz Felix ya, ya alhamdulillah. Ini bukunya buku Ustaz, alhamdulillah. Boleh minta satu nggak? Mau diambil semua terserah dengan ya. Nah, dari situ saya baru merasakan ada satu Ramadan yang paling indah dalam hidup saya. Kapan? Ketika saya dekat sekali dengan namanya kematian. Karena waktu itu mobil saya hancur, berantakan, ke bengkel, kemudian mereka sudah nggak bisa benerin lagi karena memang chassisnya katanya sudah berantakan juga. Kemudian saya berpikir, alhamdulillah Allah masih memberikan saya injury time. Nah, maka saat itulah saya baru mulai merasa Ramadan terindah dalam hidup saya itu adalah ketika saya merasa bahwa Ramadan itu adalah injury time. Kalau seandainya main bola 90 menit, nah ini tinggal 4 menit, 5 menit sisa. Kita yang paling menegangkan dalam hidup. Nah, itulah kemudian Ramadan yang paling berarti di dalam hidup saya. Mungkin kalau teman-teman bisa menghadirkan seperti itu, siapa tahu adalah Ramadan terakhir kita, siapa tahu adalah Ramadan yang paling akhir yang di dalam hidup kita. Mungkin saat itulah kita baru merasa, ya mungkin inilah kita perlu mempersiapkan diri yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Adi tadi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang belajar. Jadi saya tuh juga sama, dari tadi saya juga nyatet, saya juga mendengarkan. Bedanya adalah kursi saya lebih tinggi aja gitu aja. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang belajar, senantiasa mau untuk mengetahui lebih banyak dan menjadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Wallahu a'lam bishawab.
Baik ya, alhamdulillah luar biasa penjelasan yang cukup singkat dan pengalaman-pengalaman yang baik, dan kita lihat dari 2002 sampai 2017 ya, ada perubahan yang sangat baik. Kita doakan beliau lebih baik, dan hari ini bahkan lebih bercahaya wajahnya ya. Baik, kenapa tulan lampu itu dari sana? Kita semua Mantul. baik ya, teman-teman sekalian. Ada banyak hal yang kita dapatkan. Ternyata benar petunjuk Nabi bahwa berlatih sesuatu sebelum kita mengalaminya itu sangat penting. Berlaku bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Bahkan kalau kita belajar lebih luas lagi, termasuk persoalan kehidupan, itu petunjuk Qur'annya akan lebih baik bila kita pelajari dulu masalahnya sebelum kita menjalaninya. Teorinya ada semua, dari sebelum lahir sampai dengan menghadapi kematian. Bagaimana menghadapi masalah di rumah tangga begini, di kantor begini, menghilangkan riba begini, menjauhi syubhat begini, rezeki yang sulit begini, ada semuanya. Persoalannya orang hidup susah, bukan karena dia harus susah. Persoalannya dia tidak pernah belajar bagaimana mencari solusi untuk mengatasi kesulitannya. Bahkan kita ini diciptakan untuk senang sebetulnya, bukan untuk sedih. Untuk tenang, bukan untuk gelisah. Silahkan Anda lihat, Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi, itu jaminan hidupnya oleh Allah, itu senang dan tenang. Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a. Adam, kalian semua turun ke bumi sekarang, jalani kehidupan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti kalau sudah turun, kami akan berikan petunjuk kehidupan. Lihat kalimatnya, faman tabi'a hudaya, siapa yang mau ikuti petunjuk kehidupan dariku ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin selama hidupnya di bumi, dia akan senantiasa fala khauf, tidak akan gelisah. Apa lawan gelisah? Tenang. Artinya apa? Ketika diturunkan ke bumi untuk hidup, Allah inginkan kita hidup tenang, bukan gelisah. Jadi kalau Anda ada hidupnya yang tidak tenang, yang salah bukan Allah. Yang salah kita tidak pernah baca petunjuknya. Walahum yahzanun, dan gak akan pernah sedih. Ya, apa lawan sedih? Bahagia, senang. Jadi kita dihidup di bumi ini diturunkan oleh Allah untuk bahagia, untuk senang, bukan untuk larut dalam kesedihan. Jadi kalau antum di rumah tangga sedih, di kantor sedih, kehidupan sedih, yang salah bukan Allah. Mungkin kita nggak pernah belajar bagaimana cara menjalaninya. Termasuk mohon maaf, saat Ramadan pun ketika kita diberikan ya perintah oleh Allah untuk menjalaninya, sebetulnya untuk membuat hidup kita lebih tenang, lebih bahagia dan sebagainya. Tapi kenapa masih ada orang sulit menjalani puasa, bahkan gelisah saat puasa? Ya, baru sahur sudah kepikiran kapan buka ya, tunggu-tunggu kan, gelisah lihat jam dan sebagainya. Ada yang keliru, bukan kita yang salah, barangkali petunjuk yang tidak dibaca. Karena itulah turun Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia, termasuk cara menjalani Ramadannya. Sekarang kita kembalikan bagaimana supaya puasa kita bisa nyaman saat di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban apa yang kita perlu maksimalkan? Karena Ustaz Felix tadi baru cerita tentang persoalan puasanya, tapi beliau barangkali belum jelaskan bagaimana pengalaman tarawihnya, bagaimana pengalaman qiyamnya, bagaimana pengalaman yang lainnya. Disinilah kemudian tuntunan yang kedua, orang yang belum menghadapi bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, baik yang sudah pernah puasa, apalagi yang belum pernah puasa, maka tuntunan sunnah selanjutnya, membiasakan, memperbanyak ibadah malam-malam harinya. Menghidupkan malam Sya'ban. Ibadah malam. Tadi yang pertama puasa, kedua menghidupkan ibadah malam. Saya turunkan dulu pelan-pelan ya, dan ini jadi kebiasaan ulama salaf dulu. Jadi kalau ulama dulu membiasakan, kita tidak, maka ada yang harus kita sesuaikan ya. Teman-teman, saya teruskan dulu. Fokus, ibadah malam itu umumnya ada 3 jenis. Bisa berupa sholat, fokus. Yang kedua, bisa berarti interaksi dengan Al-Quran, umumnya tilawah. Yang ketiga, bisa memperbanyak istighfar dan doa. Istighfar dan doa. Ini saya turunkan dalilnya, ini sudah saya tuliskan sebagian besar. Pertama, kita lihat dalam bentuk sholat. Ada 3 jenis sholat yang bisa dimaksimalkan di malam-malam bulan Sya'ban seperti malam-malam lainnya.
Cuma Sya'ban lebih banyak dihidupkan sebagai persiapan adaptasi ke bulan Ramadan. Ya. Satu, qiyamul lail. Qiyam al-lail. Saya hapus yang ini ya. Baik. Ini edisi spesial dengan ada Ustaz Felix. Alhamdulillah ada keberkahan-keberkahan yang lainnya. Biasanya di hari-hari biasa Ustaz ada orang yang tergerak untuk menghapus itu ya. Kita datang hapus ya. Hari ini spesial, Masya Allah. Baik, saya simpan sini ya. Tenang aja, baik. Saya asikin jangan kepikiran ya, tenang aja. Baik. Lihat sini. Perhatikan sini, teman-teman. Pertama, qiyam al-lail. Qiyamul lail. Kalau disebutkan qiyamul lail dalam istilah umum secara kebahasaan itu menunjuk pada setiap solat yang dilangsungkan di malam hari. Tapi kalau spesifik fikih yang Anda bahas, maka itu bisa bermakna solat yang ditunaikan ba'da isya dan sunnahnya tanpa didahului dengan tidur sebelumnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda khususnya menduga tidak bangun malam untuk tahajud karena lelah, atau Anda ingin segera tunaikan sholat, misalnya pasca sholat isya, kemudian sholat sunnah, Anda ingin sholat dan ditutup dengan witir setelahnya, maka sholatnya dinamakan dengan qiyam al-lail. Paham sampai sini? Di sholat yang ditunaikan pasca sholat isya dan sunnahnya dilakukan sebelum tidur. Jadi tidak didahului dengan tidur sebelumnya. Baik Anda sedang beraktivitas, misalnya tengah malam Anda pulang belum tidur, jam 11, jam 12 tanpa tidur dulu, itu disebut apa? Qiyamul lail. Ini yang pertama. Oke. Boleh Anda tunaikan 2 rakaat dulu, witirnya 1 rakaat, dan 4 rakaat, witirnya 1 rakaat, 6 rakaat, witirnya 1 atau 3 rakaat dan seterusnya. Silakan maksimalkan. Nah, khusus di bulan-bulan Sya'ban ini malamnya akan lebih baik kalau itu dihidupkan. Walaupun malamnya Anda berniat tahajud. Jadi silakan hidupkan. Ya. Tapi ingat rumusnya. Hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini. Silahkan Anda bisa maksimalkan ya, anak diajak ya, istri kemudian maksimalkan dan sebagainya. Ajak untuk bangun. Tunaikan. Tapi caranya kata Nabi jangan dipaksa dulu. Mulai bertahap. Barangkali ada yang belum terbiasa menunaikannya sampai 11 rakaat. Mulai dengan 2. Kata Nabi salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat dulu. Ya, fa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Bahkan ada di antara Anda mungkin dalam satu kasus bangunnya menjelang fajar. Ya ketiduran misalnya, bangun atau datang ke rumah belum tidur menjelang fajar, masih ada kesempatan salat, silakan. Walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Di Anda biasakan 2 rakaat dulu, ajarkan anak misalnya salat 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian tidur. Kalau sudah nikmat, besoknya lagi tambah 2 rakaat lagi, ya, sampai biasa 11 rakaat. Akhir Sya'ban sudah terbiasa 11 rakaat. Begitu masuk Ramadan, salat apa yang ditunaikan pasca salat Isya dan salat sunnahnya di bulan Ramadan? Tarawih. Bukankah umumnya tarawih sekarang dikerjakan pasca salat Isya? Walaupun di zaman Nabi kadang dikerjakan di malam harinya. Perhatikan, jika kita sudah terbiasa mengerjakan sebelumnya di bulan Sya'ban, kita latih itu, maka secara biologis tubuh kita sudah terbiasa. Adaptasinya lebih mudah. Begitu sampai ke Ramadan, itu nikmatnya luar biasa. Gampang. Pada Isya, kemudian sunnahnya langsung tunaikan tarawih. Jelas sampai sini? Jadi ini bagian yang pertama. Ya. 1 qiyamul lail. Dan di sini tidak harus banyak-banyak yang dibaca ya, ringan aja. Quran surah ke-73 ayat ke-20. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling ringan. Ringan itu bisa relatif. Ringannya Nabi 100 rakaat, ya. Ringannya antum mungkin ya qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul huwallahu gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul huwallahu, besok naik wadduha gitu kan. Setelahnya alam nashrah. Begitu seterusnya. Di yang penting biasakan dulu, biasakan sampai mulai terbiasa, maka akan lebih maksimal di situ. Jelas ya? Baik. Kalau sudah terbiasa, bacaan agak panjang enggak ada masalah. Yang terasa oleh Anda ringan, silakan bacakan. Tapi di sini jangan main-main gitu kan. Bacakan yang baik, yang benar. Kalau Yasin ya Yasin. Ya, sampai berapa ayat Anda selesaikan. Saya pernah bermakmum di Garut, begitu saya datang 97, Masya Allah, imamnya langsung kelas 6, kelas paling tinggi. Begitu sudah madnya 6 harakat, 6 paling tinggi. Setelah waladhdallin sudah baca waladhdallin, Masya Allah, Yasin, 6 harakat. Sudah kita terbayang, Masya Allah, panjang nih rakaat. Allahu Akbar, Masya Allah.
Kadang-kadang ya. Baik. Yang seperti itu jangan jadikan mainan ya dalam beberapa kesempatan. Walaupun ada beberapa hal yang sah di situ, tapi akan lebih baik kalau mengondisikan. Teman-teman, kedua. Halo? Baik. Tahajud ya. Tahajud. Bedanya dengan yang ini, tahajud Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Posisi paling kiri dari pertengahan sampai sedikit turun ke bawah. Wa minal laili fatahajjad bihi. Bedanya kalau tahajud dahului dengan tidur. Makanya disebut tahajud dari hajada, aktivitas yang dilakukan setelah berbaring terlebih dahulu. Ya, Anda tidur dulu baru kemudian malamnya bangun. Baik, fokus di malam-malam Sya'ban ini, malam-malam Sya'ban mau awalnya, pertengahannya, sampai akhirnya, usahakan tingkatkan ini. Supaya kita terbiasa untuk bangun malam, menghidupkan malamnya. Karena nanti ada malam-malam di Ramadan yang kita mesti berburu untuk kemuliaan di malam itu. Kalau Anda tidak terbiasa menghidupkan malamnya, begitu sampai ke waktunya, kurang semangat kita untuk bisa menghidupkannya. Khususnya 10 hari terakhir di malam Ramadan. Itu luar biasa. Nanti ada ibadah yang bahkan diturunkan oleh Quran langsung kemuliaannya. Disebut dengan malam apa? Ingat, tidak pakai Lailah, malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, Lailahnya hilang. Kalau mau pakai Lailah, malamnya yang hilang. Karena Lailah sama dengan malam. Malam Lailah. Teteo mengurang kata malam, gitu kan? Malam itu sama dengan Lailah. Pleonasme di sini. Ya. Lihat ya. Baik, jadi Lailah, Lail, Layali, Leli, Laila itu malam, ya. Ibu Leli, ibu malam-malam, ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguh kami turunkan Quran itu di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma? Baik, Lailatul Qadri khair. Masya Allah. Malam Al-Qadar itu kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Bisa 10.000, 100.000 dan sebagainya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Di poinnya, itu hanya datang malam hari. Bukan siang. Jadi kalau Anda tidak terbiasa menghidupkan malamnya, akan sulit Anda bangun pada saat itu. Dan godaannya tidak mudah. Jangan Anda kira setan akan diam. Belum tentu itu. Belum tentu mudah untuk melakukannya. Silahkan cek. Bahkan grafiknya itu cenderung pada umumnya bukan naik. Anda cek silahkan. Awal pertama Ramadan penuh gitu kan, sampai luber tuh keluar dan sebagainya. Masya Allah. Pertengahan muncul kemajuan. Sapnya maju kan ke depan terus, ya kan? Akhir Ramadan akan kelihatan. Lihat perjuangannya berapa banyak yang itikaf. Belum tentu dapat tuh. Karena itu bertahan, maksimalkan, bangun di malam-malam Sya'ban, hidupkan malamnya. Dan kebiasaan itu dikerjakan. Ya, silakan cek, Nabi kerjakan itu, sahabat kerjakan, tabi'in kerjakan, ulama kerjakan. Bahkan yang luar biasa, mereka menghidupkan malam-malam itu bukan cuma sendiri, keluarganya dibangun. Ya, Nabi terbiasa tahajud, ya bangunkan bahkan menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya ada istrinya bahkan Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik bahkan ada yang berjamaah bersama Nabi. Ya, boleh kalau dalam rangka pengajaran boleh. Ya seperti hadis Abu Dawud nomor hadis 1365. Ibnu Abbas pernah salat di belakang Nabi. Ya dalam rangka tahajud. Ditarik oleh Nabi supaya safnya berdiri sejajar begini. Jadi beliau berjamaah dengan Nabi. Ya, ditunjukkan bagaimana cara tahajud yang baik. Silakan. Anda punya anak belum biasa tahajud, belum tahu tahajud, jangan disuruh sendirian. Ya. Nanti bangun tahajudnya. Siapa begitu bangun? Bagaimana caranya Pak? Kerjakan bid'ah bersama-sama. Masya Allah. Bagaimana dia bisa kerjakan kalau nggak ada contohnya? Ya. Di teman-teman boleh Anda kerjakan tahajud dengan berjamaah dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti mengajari misalnya anak-anak ingin menghadirkan suasana baik karena Anda bagus bacaannya. Karena di belakang Nabi pernah ada Hudzaifah al-Yamani, pernah Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah Abdullah bin Mas'ud, datang kepada Sayyidah Aisyah, tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 2008 sampai dengan 2012, gitu kan? Posisi paling kanan sebelah bawah sampai dikisahkan kembali oleh Umar bin Khattab. Bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kata Aisyah, lihat jawabannya radhiyallahu taala anha, "La tas'al an husnihinna wa tulihinna." Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Jangan ditanya, penasaran. Setelah itu diikuti Nabi, pada malam selanjutnya ikut di belakang Nabi. Bermakmum di belakang Nabi. Masya Allah, ternyata betul, jangan ditanya. Rakaat pertama, 100 ayat. Kata Hudzaifah. Ternyata belum selesai. Sampai dengan Ali Imran. Belum ruku tuh. Teruskan sampai An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama, 5 juz, 4 halaman. Nabi itu. Besoknya, gak pada ikutan lagi.
Bukan karena capek, karena mereka menduga, kata Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, saya hampir-hampir berprasangka di dalam diri saya. Maksud berprasangka ini kapan rukunya, sering menebak, sehingga besoknya memilih untuk sholat sendirian. Jadi kalau Anda misalnya ingin mencoba menghidupkan di rumah dengan keluarga, boleh mulai berikan bimbingan. Kalau kita terbiasa punya permohonan masing-masing, kerjakan masing-masing. Ya. Makanya nanti saat masuk kepada 10 hari terakhir Ramadan, ini sudah terbiasa. Silakan cek di Mekah sekarang. Setiap Anda umrah ke Mekah, ya ke Madinah misalnya, untuk lihat di sana, itu selalu di 10 malam terakhir dihidupkan malamnya. Anda selesai tarawih, malamnya sholat lagi tuh. Silakan cek. Sholat lagi malamnya. Terbiasa mereka. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Majmu' Fatawa, di juz ke-23, halaman 123 menyebutkan, ini kebiasaan ulama salaf. Kebiasaan mereka, dibangun, dihidupkan oleh mereka. Awalnya, terutama pertengahan mereka bangun. Cuma mohon maaf, ya, jangan disalahpahami. Nisfu Sya'ban, nisfu itu pertengahan. Tiap nisfu itu pertengahan. Pertengahan bulan Sya'ban, mereka bangun menaikkan ibadah seperti sebelumnya. Mereka hidupkan malamnya, mereka tunaikan sholat, ya, mereka baca Al-Quran dan sebagainya. Yang salah itu adalah hadis-hadis yang muncul kemudian, riwayat-riwayat yang menyebutkan amalan-amalan tertentu yang nggak pernah dikerjakan sebelumnya. Sholat mereka sholat dalam bentuk qiyamul lail, bentuk tahajud dan sebagainya. Tapi mereka sholat bukan berdasarkan pada keterangan yang menyebutkan siapa yang sholat di malam pertengahan Sya'ban 100 rakaat membaca surat ini maka pahalanya sekian. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu sebetulnya bukan palsu, derajatnya tidak palsu, cuma palsu banget. Palsu banget. Dan kebangetan kalau orang ngerjain ini. Karena zaman Nabi nggak ada di sini, zaman sahabat nggak ada di sini. Jadi zaman tabiin juga nggak ada. Ya, kemudian belakangan, karena orang meninggalkan malam-malam itu, jarang beribadah, maka orang mulai mengajak, ayo kerjakan, dimunculkanlah hadis ini, padahal bukan hadis. Ini salah ya, salah. Anda mengajak pada kebaikan dengan cara yang mungkar itu keliru. Gak boleh seperti itu. Walaupun bahasanya terkesan baik, tapi ketika disandarkan kepada Nabi itu dusta dan sangat dahsyat dustanya. Itu gak boleh. Jelas ya? Nah, jadi yang salah itu adalah ketika Anda menghidupkan malam-malam pertengahan Sya'ban tapi mengacu pada keterangan yang keliru, ini yang fatal. Padahal ibadahnya biasa aja, boleh, biasa. Anda mau pengen hidupkan malam pertengahan Sya'ban, boleh, silakan. Awal Sya'ban silakan, akhir Sya'ban silakan. Tunaikan tahajud, qiyamul lail, berdoa kepada Allah, itu sunnahnya bahkan. Nabi kerjakan, sahabat kerjakan, tabi'in kerjakan, ulama kerjakan. Anda bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Masya Allah. Gak boleh itu, bid'ah. Masya Allah, yang bid'ah, yang ini. Yang lainnya tidak. Jelas di sini? Sepakat ya? Harus sepakat. Masya Allah, Nabi sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda Rasul bukan, Nabi bukan, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan. Gak sepakat. Selesai kajian kita malam ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya deh ya, sepakat? Alhamdulillah ya. Pokoknya begitulah ya. Ya. Baik. Apa ini dunianya. Belum tentu Anda juga bisa hafal seperti yang beliau hafalkan. Ya, belum tentu. Diamnya ini belum tentu nggak hafal. Ya, belum tentu itu. Ya. Dan belum tentu hafal juga ya. Teruskan, nanti kita lihat insya Allah. Teruskan teman-teman, teruskan. Baik, selanjutnya amalan ini, tilawah. Ya, tilawah. Jadi interaksi dengan Al-Quran. Sebetulnya interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 sifatnya. Ada 3. Ya. Bisa qiraah, bisa tilawah, bisa tahfidz, hafalan. Biasanya di sini murajaah. Ya. Biasanya para hufadz Al-Quran dia menggunakan malam-malam ini untuk mengulang kembali hafalannya. Biasanya dia pakai lewat sholat, digunakan dalam sholat. Dia murajaah lagi. Kayak nasihat saya, kalau ingin jadi penghafal Quran, Anda nggak boleh tinggalkan tahajud. Kalau ini ingin menghafal Al-Quran, hafalan Anda ingin kuat, dijaga oleh Allah, penghafal Quran yang baik tidak akan pernah meninggalkan tahajud. Anda mulai, walaupun cuma 2 rakaat selanjutnya, kemudian ulangi kembali apa yang telah Anda hafalkan. Nanti satu waktu kita ambil sesi, termasuk di Ramadan, nanti kita coba ambil praktek sampai dengan tahsinnya. Kita bikin paket nanti insya Allah di masjid ini. Ya, teman-teman perhatikan, qiraat. Kalau qiraat itu hanya baca, tidak menuntut untuk memahami isinya. Yang penting baca, perbanyak bacaannya. Di sini ada hadis-hadis Nabi untuk memperbanyak bacaan, motivasi kepada kita, satu hurufnya bisa senilai dengan 10 kebaikan.
Silahkan hidupkan malamnya, baca. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka pahalanya senilai dengan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Ya. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Anda bisa baca alif lam mim saja, berapa huruf? 3 huruf, berapa kebaikan? Luar biasa. Dan jarang-jarang ada orang baca Quran cuma alif lam mim aja. Ya. Alif lam mim. Sudah dulu Masya Allah simpan. Jarang itu. Ya, pasti dia tambah. Ya. Karena itu dulu khususnya di masa-masa pertengahan, di awal-awal pertengahan Islam, saat orang mulai meninggalkan amalan, itu disupport lagi. Ayo kembali kepada Quran, baca. Ya, untuk memotivasi itu, diajaklah, dimunculkan satu surah. Karena kalau diajak tidak ada bimbingan yang umum kepada awam, biasanya awam belum ngerti di mana mulainya. Maka dicari surat yang ketika dipahamkan pada mereka sesuai kebutuhannya. Ada yang nunjuk Al-Baqarah, ada yang nunjuk surat yang lainnya, ada yang nunjuk surat Yasin, dipopulerkanlah itu, dibacakan. Tapi ingat, ketika Anda ingin mengamalkan amalan-amalan ini, tidak Anda harus spesifikasikan, ini yang dibaca surat ini, yang lainnya tidak. Itu yang salah. Disilahkan Anda hidupkan. Mau baca Yasin, silahkan. Istilahkan Yasinan. Mau baca Baqarah, silahkan. Istilahnya Baqarahan, kan? Baca Ali Imran, silahkan. Ali Imranan. Ya, An-Nisaan dan sebagainya. Poinnya, jangan khususkan dengan bacaan tertentu, sehingga dinilai yang lainnya tidak. Ini saja yang paling sunnah yang ada di situ. Padahal tidak ada riwayatnya. Paham ya? Jadi silakan hidupkan malam-malam ini dengan terbiasa membaca Al-Quran, supaya saat Ramadan Anda sudah biasa menghidupkannya, termasuk Nabi tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran saat Ramadan. Kalau Anda tahu Nabi itu selalu menghatamkan Quran saat Ramadan. Ya, bahkan di akhir hidupnya 2 kali beliau. Nabi Rasul baca Quran saat Ramadan, membiasakan di bulan Sya'ban, khatam saat Ramadan, minimal sekali, akhir hidupnya 2 kali. Maka kita yang bukan Nabi, seharusnya lebih daripada itu. Nah, kalau sudah paham ini tentang bacaannya, maksudnya bagus. Termasuk mohon maaf ya, Anda yang terbata-bata pun ya belum bagus bacaannya, ayo maksimalkan belajar. Pahalanya bisa 2 kali lipat. Ya, nomor hadis 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang terbata-bata berat mengucapkannya, maka pahalanya 2 kali lipat dibanding orang lancar. 1 pahala bacaannya, 2 pahala kesungguhannya. Gak jadi masalah, silakan. Ya. Walaupun yang dibaca cuma An-Nas, Anda baru masuk Islam, ingin belajar, baru mulai baca, hidupkan malamnya, pelajari. Saya dulu di Libya, datang 2005, sekamar dengan orang, Masya Allah Rwanda, namanya Adam, sahabat kami. Ya Adamu, panggilannya Adamu, itu Masya Allah. Teman-teman sekalian, dia dari nol. Bukan cuman bahasa Arabnya, bahkan dari Qurannya. Anda tahu apa yang terjadi? Temannya yang kedua, namanya Abdul Razak, dari Togo. Itu 2 orang itu ingin belajar Quran, ingin diajari Quran, bangun malam hari, jam 1 sampai jam 2, ingin belajar Quran. Musim dingin Anda bayangkan. Musim dingin itu orang jam 8 udah pada tidur. Sudah gelap di luarnya. Ini orang masih pengen belajar jam 1 sampai jam 2, bangunkan saya, cuma minta diajari, ya Syekh, tolong ajarkan saya surat An-Nas katanya. Ngambil kapur dari kelas, minta izin ke gurunya, supaya diajarkan di kamar bagaimana membaca surat An-Nas yang baik. Masya Allah. Qul a'udhu, diikuti qul a'udhu, qul 2 kali lipat pahalanya itu. Anda bisa bayangkan. Begitu selesai beliau, bacaannya cukup bagus, cukup lancar, bahasa Arabnya luar biasa. Dan itu indah gitu kan teman-teman. Silakan pahala 2 kali lipat. Anda mulai dari sekarang. Qul a'udhu birabbil falaq, usahakan lagi, tambah lagi qafnya, qul a'udhu birabbil falaq. Masya Allah. Begitu Anda lancar, itu luar biasa. Belum lancar, 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Kalau gitu saya nggak lancar aja lah. Masya Allah. Ini cara berpikir yang salah. Nah, kalau sudah mengerti ini, tilawah sini. Tilawah itu sambil memahami artinya, sambil dibaca artinya, dipahami dengan baik. Gak harus banyak. Mungkin 5 ayat, lihat tafsirnya, kumpulkan kitab tafsirnya, lihat di sini maknanya ini, pahamkan pada diri kita. Usahakan diamalkan. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Ini paling bagus kalau bisa dilakukan. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Ya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Gak kumpul orang-orang di rumah-rumah Allah, yatsluna fi kitabullah, bertilawah Al-Quran. Bukan cuma baca, dia kaji. Wa yatadarasuna fi ma bainahum, dia diskusikan supaya enggak paham sendiri. Menurut Anda apa dan sebagainya. Illa, kecuali ghasyiyatuhum rahmah. Rahmat Allah akan diturunkan pada orang-orang itu. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan diberikan. Hafathumul malaika, malaikat ikut berkumpul.
Yang paling indah Anda di rumah dengan keluarga, anak, istri, keluarga, belajar walaupun cuma surat Al-Ikhlas. Lihat tafsirnya. Itu Anda mungkin cuma 3 orang, tapi malaikatnya berapa yang kumpul di situ? Dan rahmat diturunkan ke rumah Anda. Bukankah Anda ingin rumah tangganya sakinah? Ya kan? Sakinah bagian rumah tangga. Caranya apa? Hidupkan dengan tilawah. Kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Sakinah diturunkan. Makanya orang-orang yang nggak pernah baca Quran di rumahnya, nggak dihidupkan, ketenangan kan jarang itu, hampa hidupnya. Walaupun cuma dunia sementara aja, tapi gelisah hidup. Maka coba hidupkan dengan Quran. Rumah yang dihidupkan Quran di dalamnya, ketenangan Allah turunkan di dalam. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan dipuji oleh Allah sampai selesai dia melakukan kajian tilawah. Makanya orang tua kita setiap ada bacaan Quran, yang ini selalu menghadirkan tilawah di sampingnya supaya dipahami isinya. Quran itu diturunkan bukan sekedar dibaca, tapi supaya pahami isinya. Baca aja dapat pahala, apalagi mengamalkannya. Itu poinnya. Silakan, ini orangnya disebut qori nih. Setiap ada qori, sampingnya pasti ada tilawah. Acara apapun, silakan cek. Ya. Orang sampai sekarang ada yang baca surat ini qori, sampingnya ada siapa? Sari tilawah, gitu kan? Baik, sebetulnya bahasa Arabnya tilawah saja. Ya. Sari itu tambahan orang kita. Mungkin dulu Bu Sati yang menerjemahkan, gitu kan? Maka disebut dengan sari tilawah. Ya. Kalau Ustadz Felix mungkin Felix tilawah, gitu kan? Atau Adi tilawah. Jadi sari tilawah tidak ada, cuma tilawah saja. Ya. Terakhir tahfidz tadi sudah saya sampaikan. Maka saya himbau untuk diri saya, kita semua, mari kita hidupkan malam-malam ini. Sekarang tanggal berapa? 8, ya kan? Ayo masih ada waktu. Ya, puasa tanggal berapa ke depan? 1 Ramadan, 27 Mei. 1 Ramadan, ya kan? Bertepatan dengan 27 Mei. Sekarang Mei tanggal berapa? 4 Mei. 27 kurangi 4? 23. Masih ada 22 malam untuk kita bisa berlatih. Maksimalkan. Dan belum tentu bertemu dengan malam besok. Jadi kalau belum tentu, last minute, ingat last minute. Kita harus jadi juara di sini. Last minute. Ya. Anda bayangkan, mohon maaf, malam besok belum tentu bertemu. Maka malam ini jangan disia-siakan. Kalau Anda sudah paham akan meninggal kapan saja dan belum tentu hidup di keesokan malamnya, kenapa malam ini yang diberikan oleh Allah tidak kita maksimalkan? Apa yang mau Anda cari dalam dunia? Sementara Anda akan pulang. Aneh gitu kan? Jadi teman-teman, hidupkan ini. Ya. Terakhir, supaya saya bisa tutup di hari ini, tadi terjawab ya beberapa persoalan ya tentang nisfu Sya'ban, pertengahannya tidak ada amalan khusus yang harus dispesifikasikan. Dalilnya adalah palsu terkait dengan sholat 100 rakaat, tapi itu tidak menghambat kita untuk menghidupkan malamnya. Silahkan lakukan seperti amalan sunnah-sunnah Rasul, seperti keterangan para ulama sebelumnya. Terakhir, sedekah. Dan saya akhiri sampai sini. Sedekah. Sedekah. Bismillah. Apa artinya sedekah? Ya, baik. Masya Allah. Pemirsa, ada definisi baru sedekah di malam ini. Apa artinya sedekah? Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, teman-teman, supaya tidak salah paham, tidak keliru mengerti, dalam bahasa fikih yang disebut sedekah itu definisinya kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'ruf. Kullu ma'rufin sedekah. Perhatikan, saya akhiri di sini. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan yang mungkin kita kerjakan. Setiap kebaikan. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, secara fikih disebut sedekah. Dimohon izin ya, tolong jangan batasi dengan uang yang dikeluarkan saja, itu clear. Jadi, setiap ada kebaikan yang mungkin kita kerjakan, itu disebut dalam bahasa Quran bahkan dengan sedekah namanya. Bentuknya bisa 3 sampai 4 bagian. 1 dengan harta. Mal. Misal, saya turunkan Quran surah 9 ayat ke-60. Zakat. Zakat dikeluarkan kepada 8 golongan. Ketika perintah zakat dikeluarkan tidak disebut dengan zakat, tapi disebut dengan sedekah. Lihat kalimatnya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, kan? Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ketika diminta dikeluarkan, kalimatnya menggunakan kata sedekah yang ini. Bahkan bentuknya jamak. Setiap kebaikan. Kenapa zakat dikeluarkan disebut sedekah dan berbentuk jamak? Seakan ingin mengesankan bahwa zakat itu ketika dikeluarkan akan berdampak kebaikan yang sangat luas bagi orang-orang yang memerlukan. Maka mohon izin, kalau Anda punya kewajiban zakat di bulan ini sudah masuk waktunya, jangan Anda tunda sampai Ramadan. Pak, zakat keluarkanlah. Jangan mah, kan Ramadan pahalanya berlipat. Kita simpan, Ramadan kita keluarkan. Masya Allah, 1 menit sebelum Ramadan datang meninggal. Harta tersimpan dan harta sangat sensitif, ingat.
Kalau keluarga nggak tahu bisa dinilai sebagai warisan, bisa celaka di situ. Bencana nanti. Maka kalau Anda punya kewajiban zakat yang bisa Anda bagikan sekarang, maka mulai kemudian Anda bagi ke dalam hari-hari di bulan Sya'ban, kemudian mulai besoknya berburu kepada siapa mesti dikeluarkan. Paham ya? Ya. Kedua, infak. Bagian jenis harta. Satu zakat, kedua infak. Infak bagian dari sedekah. Ya. Ingat, infak bagian dari sedekah. Oh, saya berikan rumus aplikasinya. Perhatikan, dari mana taunya infak bagian dari sedekah? Quran surah kedua ayat 264. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan Anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang pernah Anda lakukan dengan perbuatan yang merusak. Maaf, kalau masjid ini rusak, sudah dibangun dirusak misalnya, kan gak ada faedahnya. Kita harus bangun kembali kan? Ini ada amalan yang sudah dikerjakan, sifatnya baik, dirusak sehingga tidak ada faedahnya, gak ada manfaatnya. Apa contohnya? Contoh sedekah ini diantaranya kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di infak di ayat ini disebut bagian dari sedekah. Tapi kalau Anda ingin infak, gak usah ria. Sebab ketika Anda ria, gugur, rusak nanti amalannya, gak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, infak disebut di ayat ini sebagai bagian dari sedekah. Jadi, kalau Anda misalnya, mohon maaf, belum ada kesempatan berzakat. Karena zakat itu bilangan hartanya tertentu, aturannya tertentu. Ustadz, saya belum sampai nih ke sini, harta saya cuma biasa-biasa aja. Kalau dikeluarkan mungkin nilainya nggak banyak. Boleh, alternatifnya infak. Karena infak itu bisa dilakukan saat lapang atau saat sempit. Mau 100 ribu, mau 1.000 rupiah, gak ada masalah. Quran surah ketiga ayat 134. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang bisa berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Silahkan. Jadi teman-teman, tidak terlarang Anda untuk berinfak. Cari peluangnya. Begitu menemukan peluang, jangan dibuang. Karena belum tentu besok ketemu lagi. Masuk malam ini ya. Saya dengar ada teman-teman nih, para da'i-da'i yang mau berangkat ke daerah-daerah nih ya. Ada utusan-utusan, nanti saya minta perwakilannya bisa memberikan gambaran. Nanti Masya Allah mereka akan diutus selama Ramadan, bukan di kota, ke pelosok-pelosok. Mereka menyampaikan risalah Ramadan, Masya Allah, membawa risalah Al-Quran, risalah Sunnah, menyampaikan kebaikan-kebaikan, support mereka. Ya, kalau bukan dengan bagian dari kita, sampaikan. Mungkin kita bisa nitip bagian dari harta kita, sebab mempermudah perjalanan mereka. Boleh, silakan. Anda ingin menggunakan zakat, boleh, karena mereka bagian dari fisabilillah. Karena ingin menggunakan infak, silakan, gak ada persoalan. Ada peluangnya, sampaikan. Ini poinnya. Ya. Nah ini sifatnya hati-hati. Saya bagi dua ya. Saya bagi dua. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Sya'ban tingkatkan. Misal infak wajib, Quran surah ke-4 ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas di pojok. Infak suami kepada istri, termasuk ayah untuk anak-anaknya, keluarganya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Perhatikan, awas hati-hati. Laki-laki kata Allah, kami jadikan pemimpin di rumah tangganya, punya kelebihan dan kami berikan perangkat untuk mendapatkan infak untuk keluarganya yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Nah, disingkat, infak kalau disingkat jadi nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Jadi kalau Anda memberikan nafkah pada istri dan keluarga, itu bagian dari infak, infak wajib. Di bulan Sya'ban, tingkatkan itu. Tingkatkan. Ibu jangan senang dulu ya, Masya Allah. Kita lihat dulu di sini. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Begitu pulang ke rumah, Papa, kata Ustaz tadi, Masya Allah. Hitung-hitung saldo ini ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian, lihat. Yang dimaksud di sini, tingkatkan di bulan Sya'ban, ada kaitan erat dengan di bulan Ramadan. Kaitan erat. Hubungkan dengan Ramadan. Infak yang dimaksudkan, infak spesifik persiapan ke Ramadan. Mungkin selama ini beraktivitas, mau kena, nggak pernah ganti-ganti, gitu kan? Hijab, jilbabnya masih seperti itu. Berikan, Masya Allah, sayang, untuk Ramadan ini, nih, aku sudah siapkan. Jilbabnya yang ini ya, mau kenanya yang ini ya. Adek sini nak, nanti kita tarawih pertama, adek pakai baju baru. Nih, Allah titipkan rezeki kepada ayah. Bajunya yang ini, sarungnya yang ini. Ayah juga pakai yang ini. Masya Allah. Itu yang dimaksudkan. Anda investasi dunia luar biasa, untuk akhirat gak ada nominalnya. Masya Allah. Ayo hidupkan itu. Kalau setiap Sya'ban kita hidupkan untuk Ramadan begitu indah, jangan tunggu lebaran. Waduh, lebaran beli baju, beli begini. Sebab ibadahnya itu Ramadan, lebarannya itu untuk perayaannya.
Maka ketika masuk kepada Ramadan, hidupkan supaya Anda menghadap Allah dengan pakaian terbaik. Masya Allah, gak ada paling indah. Anda kan kalau dapat undangan, pakai pakaian yang bagus atau yang jelek? Baru atau yang lama? Yang nampak baru. Kenapa ketika Allah mengundang Anda 30 hari itu? Ada yang mengundang Anda 30 hari? Masya 30 hari, malamnya, siangnya, kenapa nggak Anda hidupkan? Cari pakaian yang terbaik, menghadap kepada Allah, baju yang baru, segalanya baru. Begitu dihisab, ringan hisab Anda. Fulan, dari mana kamu dapatkan ini? Kemana kamu gunakan? Ya Allah, saya dapatkan dari harta yang sangat halal. Engkau lebih tahu dibandingkan saya. Begini. Kata bajunya, benar ya Allah. Kemana engkau pergunakan? Pertama kali ya Allah, saya pakai menghadap kepadamu dalam suasana Ramadan. Bajunya mengatakan, benar ya Allah. Indah. Antum pakai baju baru dipakai apa? Begitu menghadap kepada Allah. Dari mana kamu dapatkan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Dan engkau maha tahu dengan itu. Masya Allah. Kemana kamu pergunakan? Undangan ya Allah. Masya Allah. Manusia. Ini. Jelas ya? Itu infak yang wajib. Yang sunnah teman-teman, ada di Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Anda apa yang harus diinfakkan. Muhammad, mereka bertanya padamu apa yang harus diinfakkan. Lihat jawabannya. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan teori pertama, lihat teori pertama. Kalau mau infak kata Quran mesti yang paling bagus. Gak boleh Anda infak yang jelek. Hati-hati, yang infak yang terbaik, yang bagus. Dan tolong catat ini ya. Infak jangan dipahami harus dengan uang terus. Infak itu pemberian materi. Ya, bisa pakaian silahkan, makanan silahkan, apapun itu yang sifatnya materi. Ya, mohon maaf, sifatnya materi. Dan berikan yang terbaik. Ada sindiran di Quran surah kedua ayat 267 sampai 269. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai Anda berikan kepada orang lain berupa infak, Anda pun tidak senang melihatnya, dipicingkan mata. Di Anda saja sudah nggak suka lihat, dikasih orang, Masya Allah. Pak, ini makanan sudah nggak enak, kasih security aja depan. Masya Allah. Anda aja sudah nggak enak lihat gitu kan. Jangan kan dimakan, lihat aja nggak enak, masa kasih orang. Hati-hati. Malam ini Anda punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua, Masya Allah. Satu keras, pasti bagus. Yang kedua lecak dekil, nggak enak dilihat, Masya Allah. Depan ada kotak, orang siap minta sumbangan. Anda berikan yang mana sebagai infak? Kalau mau infak yang bagus, ingat urusan mal yang terbaik. Urusan mall, kasih yang lecek, gak ada masalah. Ini poin. Kepada siapa? 5 orang. Tolong fokus ya. 1, lil walidainin. Lil walidain, orang tua. Orang tua gak boleh dizakati. Coba cek di rumah yang masih ada orang tua. Yang rumahnya beda, coba silahkan cek. Mungkin Anda sudah siap Ramadan, cek orang tuanya. Cek sembakonya di rumah. Cek persiapan, kebutuhannya dan sebagainya. Kalau Anda mau infak nih duluan. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Bisa diartikan tetangga juga. Ya, selain keluarga Anda, bisa tetangga. Tetangga yang melihat Anda, mengawasi rumah Anda, jaga Anda, maka silakan lihat. Wal yatama, orang yatim. Wal masakin, keempat orang miskin. Dan yang kelima, ibnu sabil, yang kesulitan bekal. Ya, umumnya diterjemahkan di perjalanan. Tapi konteks ibnu sabil yang kesulitan bekal tidak harus di perjalanan. Sekarang banyak orang yang bahkan berjalan pun susah, gitu kan? Tapi sulit menghadapi kehidupannya. Maaf, Palestina, Syria, Irak, Afghanistan, Rohingya. Jangankan jalan, tinggal di tempat pun belum ada masukan yang bisa dihadapkan pada mereka untuk menikmati Ramadan. Maka jika Anda yang memiliki misalnya relasi ke sana yang cukup baik, bisa menyalurkan kebutuhan dengan baik, Anda boleh titipkan infak untuk dapat ke sana. Paham sampai sini? Jadi silakan maksimalkan ini. Jika belum ada ini, maka silakan sedekah dengan tenaga. Pulang dari sini, belum tentu ini rapi nih. Mungkin ada kertas, ya ada aqua, ada macam-macam. Gak harus tunggu petugas. Ya, Anda langsung ambil. Ini malam mulia, banyak beramal. Ambil, simpan di tong sampah. Dan Anda yang dapat pahalanya. Allah tampakkan kepada Anda supaya Anda dapat pahala. Bukan supaya orang lain Anda berikan pahalanya. Salah. Malam ini mesti berubah kita. Ada sampah di masjid, ambil, simpan. Kita, Allah tampakkan pada kita, bukan pada orang lain. Pertanda pahalanya hanya ingin diberikan kepada kita. Anda dikasih, malah Anda berikan pada orang lain, rugi itu. Ya. Apalagi menyebar kemaksiatan yang lebih besar lagi. Ada sampah, ceklik dipoto, status. Ih, Masjid Al-Ihsan ternyata banyak sampahnya ya. Masya Allah, Anda yang moto kemana? Ya. Terus ada jawaban lagi, iya, gak nyangka ya. Nyangka tuh ya. Tuh banyak masalah di sini. Ya, teman-teman, tenaga. Terakhir, ide. Dengan ide. Ya.
Walaupun tidak ada tenaga, nah harus ada inovasi-inovasi terbaik walaupun dengan pemikiran, ide. Misal mohon maaf ya, Anda mungkin ada dari masjid yang lain datang ya, coba cek. Barangkali harta belum ada, tenaga belum ada, tapi tidak menutup kemungkinan kita berikan ide-ide cemerlang untuk berlangsungnya ya kemakmuran di bulan Ramadan. Anda bisa sampaikan bagaimana kalau di masjid kita tarawihnya dipimpin oleh imam yang baik sehingga jamaahnya khusyuk. Bagaimana supaya ada kajian-kajian yang cukup bagus, ustadznya baik sehingga pencerahannya lebih baik lagi. Itu ketika ide Anda sampaikan, diterima kemudian dipraktikkan, 100 orang hadir di situ, Anda bahkan belum sempat datang, itu Masya Allah, pahalanya Anda dapatkan dari 100 orang itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Di hadis Muslim, nomor hadis 1893, "Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'." Siapa yang bisa menunjukkan pada sesuatu dikerjakan oleh orang lain, dia mendapatkan pahala yang senilai dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Semuanya. Semuanya. Ya, dan biasanya setiap akan Ramadan, bukankah Anda menyusunkan kegiatan-kegiatan? Kalau itu bagian dari ide Anda, dapat Anda pahalanya. Termasuk di rumah bikin menunya, kegiatannya, maka semua pahala luar biasa. Kalau belum bisa mengerjakan ini semua, mohon maaf, harta belum ada, tenaga belum ada, ide belum ada, setidaknya kata Nabi, tersenyumlah pada orang lain yang membahagiakan dia. Ya, ya. Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum Anda yang membahagiakan wajah saudara Anda itu bagian dari sedekah. Ingat ya, sudah harta nggak ada, tenaga nggak punya, ide juga kosong, senyum juga susah. Masya Allah, ketemu tiap hari, hidup lagi gitu kan? Nah, ini yang repot. Baik. Tapi ingat hadisnya, senyum yang membahagiakan, bukan membuat orang lain gelisah. Pulang dari sini praktek senyum, jalan senyum, Masya Allah. Kamu kenapa? Kata Ustaz Adi. Masya Allah, aduh saya yang repot itu. Ya. Teman-teman, ini bagian tuntunan sunnahnya di bulan Sya'ban, jadi mari kita hidupkan. Ya, tingkatkan puasa insya Allah. Besok kalau belum memulai, jangan dulu dimulai besok ya. Jumat akan lebih baik kalau Anda buka. Ya, Sayyidul Ayyam, kita berbahagia karena besok ada ibadah Jumat, hari raya kita perpekanan, jadi tidak disarankan berpuasa kecuali bersambung dengan yang sebelumnya. Misal puasa Daud atau ada nazar atau ingin mengqadha, itu enggak ada masalah. Tapi kalau ingin menyengaja, sebaiknya tidak dilakukan di hari Jumat, bahkan bisa haram hukumnya. Anda bisa mulai di hari-hari setelahnya. Paham ya? Tingkatkan puasa, hidupkan di keluarga, isi dengan sholat malam, tingkatkan sedekah, dan setiap ada peluangnya kita dapatkan itu, tangkap itu, jangan biarkan orang lain untuk bisa memulainya. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk pada bahasan hukum-hukum terkait Ramadan yang pernah disampaikan Rasulullah. Kita akan mulai langsung dari interaktif dengan teman-teman. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, kita mulai bahasan dari itu supaya aplikatif kajian kita insya Allah. Bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu beberapa informasi, termasuk Mirza Akhir TV dimanapun Anda berada. Pertama, bergabung bersama kita malam ini selain Ustadz Felix, selain adik kecil kita juga yang ini, ya juga ada kafilah dakwah dari sekolah tinggi ya Ahmad Nasir, ya Masya Allah di Jakarta, yang akan membawa kafilah rombongan dakwah ke beberapa pelosok negeri. Kita coba undang perwakilannya. Ya, siapa yang bisa bergabung bersama kami? Ya, saya hitung sampai 3, ayo, silakan. 2, 1, alhamdulillah, silakan. Jazakallah khair. Baik, teman-teman sekalian, kita coba sebentar dengar dari beliau dulu. Bismillah, mohon izin bisa sebelah sini. Baik, Ade bisa berdiri di samping Ustadz di sini. Nah, baik ya. Sini ya, baik. Samping sini saja. Mau pegang mic? Oh, jangan dulu ya. Baik, hafal surat apa? Qul huwallah apa? Apa? Coba dibacakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qur huwallah ahad. Allahu samad. Lam yakunil Walam lat walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah ya. Ana maju bisa baca qul huwallahu ahad. Masya Allah, antum belum tentu maju bisa baca Quran itu. Dia mau maju ke sini. Ya bahkan gak diminta bisa maju tuh, luar biasa. Mau jadi apa? Pilot. Masya Allah. Namanya siapa? Aska.
Azka, kita doakan Azka insya Allah menjadi pilot yang hafal Al-Quran ya, insya Allah. Baik, ayah ada di sini? Ada. Ibu ada? Ada. Baik, coba gabung dengan ayah dulu ya. Coba ayahnya yang mana? Coba tanya ayahnya. Coba ayah cari. Ayah, dia cari ke sana. Baik, teman-teman bergabung bersama kita insya Allah. Karim dengan nama siapa? Assalamualaikum. Rizky Irfan Maulana. Baik, kita dengan Rizky. Rizky, ini bagaimana program yang malam ini mau disampaikan? Ini kafilah dakwah, saya tulis di sini ya. Saya melihat STID Muhammad Nasir. Masya Allah, STID Muhammad Nasir. Teman-teman dan pemirsa di rumah, kita dengar dari Rizky program apa yang dibawa, apa yang mau disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Silakan, Mas Rizky. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja tidak memperpanjang kalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hadi Hidayat sudah memberikan saya sedikit waktu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Irfan Maulana. Saya salah satu dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, semester 6 tepatnya. Sebelumnya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir di bawah naungan yayasan, di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, yang mana pengkaderan dai Dewan Dakwah Islamiyah melalui Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Nah, kemudian insya Allah program-program yang sudah berjalan sejak tahun 75 berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan insya Allah dan alhamdulillah Allah memberikan keistiqomahan kepada ustadz-ustadz kita hingga bisa mempertahankan perjuangan ini hingga tahun ini, hingga saat ini. Insya Allah pada Ramadan yang akan datang begitu juga. Program kita adalah kafilah dakwah, yaitu kafilah dakwah ini berkisar 2 bulan, Ramadan dan bulan Syawal. Antara bulan Ramadan dan Syawal insya Allah kesempatan tahun ini kita akan berangkat pada tanggal 23 Mei hingga Syawal akhir. Nah, kemudian program yang kedua adalah program yang 2 tahun. Jadi yang program kafilah dakwah ini, tepatnya kafilah dakwah ini dipegang oleh semester 6. Kemudian program 2 tahun yang sudah menyelesaikan skripsi S1. Kemudian S1 pengabdian masyarakat, dakwah pedalaman selama 2 tahun. Bahkan bisa menikah dengan warga setempat. Kalau diterima. Kalau diterima. Ya. Doktrin Ustadz kita belum sukses dakwah kita kalau belum dapat akhwat daerah katanya. Baik ya, baik. Ya teman-teman, ada berita baik dimanapun Anda berada, yang di Papua, yang di NTT, yang di Jawa, yang seluruhnya Sabang sampai Merauke, insya Allah akan ada kafilah dakwah kepada Anda. Mohon disiapkan sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Ya insya Allah pada tahun ini kita ada 10 titik pedalaman Indonesia. Yang pertama adalah Mentawai, di Mentawai. Yang kedua adalah suku Akit, Meranti, Pulauan Riau. Kedua Pulau Terong, itu di Kepri. Kemudian Pulau Lingga. Khusus di Pulau Kepri ini ada 3 kelompok tapi di 2 titik. Nah, perlu saya jelaskan sedikit bagi jamaah sekalian. Di sini kenapa kita taruh beberapa titik? Karena sebelum-sebelumnya dai yang dikirim ke sini, satu dai memegang 3 pulau. Masya Allah, satu dai memegang 3 pulau. Perlu diketahui lagi, jika sholat Jumat, karena satu dai 3 pulau, kalau dai ini berkhutbah Jumat di pulau 1, maka 2 pulau otomatis Jumatnya libur. Nah, maka dari itu pada tahun ini, pada titik Pulau Kepri diperbanyak, sekitar ada 18 orang. Karena kita beranggota sekitar 74 anggota. Kemudian ke Jawa ini tepatnya di Pulau Jepara, di Jepara. Di Jepara ini titiknya memang dia agak di Jawa, tapi perlu diketahui di sini titik adalah kristenisasi. Kristenisasi. Kemudian beranjak ke sampingnya itu adalah Pulau Bali. Kemudian di sampingnya ada Madura. Kemudian agak ke sana lagi ada Pulau NTT. NTT ini ada 2 titik dan kemudian terakhir adalah Pulau Maluku. Nah, seperti itu insya Allah pada 10 titik ini. Dan perlu diketahui dakwah ini tidak akan bisa lancar tanpa dukungan para muslimin sekalian. Kemudian ada tenaga, ada materi. Saya
kita lancarkan bersama-sama melalui program ini, kita selamatkan saudara-saudara kita dari keterpurukan akidah. Kalau kita di Jakarta atau di kota keterpurukan ekonomi, kalau saudara-saudara kita di pelosok, bukan hanya keterpurukan ekonomi, bahkan keterpurukan akidah. Nah, program kami ini, maaf Ustaz ya, agak panjang dikit. Baik. Kalau lelah bisa istirahat, saya ambil Iya. ya. Silakan. Nah, program kami ini tidak hanya mengembang dakwah saja, tapi program-program adalah program ekonomi juga. Seperti itu. Perlu diketahui pada tahun 2002-an, ketika itu dai yang 2 tahun dikirim ke Pulau Seram ya, tepatnya di Maluku. Ketika itu di sana sudah 15 tahun bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika itu Ustadz ini melihat anak-anak memegang sesuatu, digenggam, dimakan. Kemudian Ustadz itu tanya, "Wahai anak, kamu makan apa?" Nah, kemudian anak ini tidak mau ngaku, disembunyiin. Kemudian dipaksa ternyata adalah dia menyimpan segenggam nasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Ditanya, "Kenapa kamu makan nasi?" "Iya Ustadz, Katong suka, karena di Maluku saya itu Katong. Katong suka Ustadz." Masalah Ustadz ini menangis, kemudian nelpon kepada Dewan Dakwah Pusat. "Wahai Ustadz, kita harus melakukan revolusi pangan." Maka sejak itu di Dewan Dakwah digalang dana, dikirimkan bantuan. Sejak itu panen sekitar 20 hektar setelah 15 tahun tidak makan nasi. Jadi dari ini kami mengajak para jemaah sekalian untuk gotong royong. Di sini kami tidak membuka hanya materi, tapi juga pangan, sandang, terutama sandang, karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan pakaian, kekurangan baju muslimah, termasuk di Pulau Maluku juga, yang ketika itu sangat minim pakaian muslimah, karena mereka juga mengeluh, "Wahai Ustadz, kami ingin ngaji Ustadz, tapi kami malu." "Kenapa malu ibu-ibu?" "Kami tidak memiliki pakaian muslimah Ustadz," katanya. Baik, Rizky, sekarang teknisnya. Kalau di antara kita, termasuk pemirsa juga dimanapun berada, kita ingin support supaya menitipkan bantuan dari dakwah, caranya seperti apa? Baik yang sifatnya materi, berupa mungkin donasi, uang, atau pakaian, atau mungkin Al-Quran, mushaf, dan sebagainya. Ya. Ya, untuk saat ini kami sudah membuka stand di samping kanan dan kiri. Di situ nanti sudah ada rekan-rekan kami yang menunggu. Bagi bapak-bapak yang ibu-ibu sekarang mungkin langsung mau menyalurkan dananya, bisa melalui langsung ditaruh di rekan-rekan kami yang memegang kotak nanti. Kemudian bagi yang ingin menyalurkan semisal mushaf, ikro, atau pakaian, bisa menemui kami agar kami catat, mungkin bisa kami jemput atau diantar seperti itu. Nah, untuk pemirsa yang di rumah, Ya, harus ada alternatif ini, kemana ingin menyalurkannya. Nanti bisa dibantu barangkali, nanti diumumkan untuk rekeningnya, dan nanti insya Allah tim akhir untuk memfasilitasi untuk kebaikan kita semua. Ya, barangkali demikian untuk saat ini. Teman-teman yang hadir di sini, kalau ada apa yang dititipkan, nanti silahkan bisa menghubungi tim dari Kafilah Dakwah, baik berupa donasi apapun yang mungkin mereka akan jemput. Batas waktunya kapan? Sampai kapan? ya untuk batas waktu mungkin kita keberangkatan itu pelepasan dai tanggal 22 Mei, pemberangkatan tanggal 23 Mei. Baik, jadi 22 Mei dari sekarang masih ada waktu, silahkan coba direnungkan, bisa nanti didapatkan nomor kontaknya dan bisa kemudian diteruskan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih pada kawan kita Mas Rizky, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami menginisiasi ya dari akhir kepada seluruhnya untuk berkontribusi dalam kebaikan. Baik, insyaallah silakan Mas Rizky, nanti kita diskusikan juga dengan teman-teman di DKM apa yang kita bisa berikan. Malam ini kita coba khususkan 10 juta untuk pembuka buat teman-teman. Yang lain ingin menambahkan, kami persilakan. Ya, terima kasih Saudara Rizky. Saya tutup mungkin dengan doa. Baik, jazakumullah khair insyaallah. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallah fima a'taitum wa barik bima abqaitum wa ja'alahu lakum tahuran insyaallah. Barakallahu fikum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Rizky, perwakilan dari Kafilah Dakwah. Insyaallah teman-teman sekalian, kita coba bantu dengan maksimalkan. Saya dengar dana yang dibutuhkan itu sekitar 400 juta untuk keseluruhannya. Oke, dicoba nanti kita mudah-mudahan bisa bantu baik dari segi materi ataupun yang lainnya, dan terbuka peluang untuk maksimalkan di bulan Sya'ban. Ini saya bisa sampaikan bahwa ini program yang sangat baik dan sudah berlangsung lama. Bahkan saya sejak dari pesantren, bahkan dari kecil sejak SD
itu juga sudah terlibat dalam program-program Dewan Dakwah ini, ya sering diajak, dilihat dari mulai bangun masjid, kemudian dulu masih zamannya Ustadz Husain Umar almarhum, ya. Dan antara pendiri Dewan Dakwah itu juga ada yang kemudian sering mengajak kita, sering dilihat, Masya Allah. Dan itu banyak melahirkan dai-dai besar. Termasuk tokoh Salafi Indonesia, Ustadz Abdul Qadir Jawas itu difasilitasi oleh Ustadz Syuhada Bahri, ya, mantan ketua Dewan Dakwah. Itu diberikan fasilitas oleh beliau untuk berdakwah di Masjid Dewan Dakwah, disampaikan sampai punya jamaah dan sebagainya, sampai berkembang seperti sekarang. Jadi banyak hal kebaikan-kebaikan yang bisa disinergikan. Jadi saya mengajak juga supaya kita bersinergi dalam kebaikan, baik dengan ormas-ormas yang ada, bertukar pikiran, yang dengan itu insya Allah seperti kami dengan Ustaz Felix, dengan Ustaz-Ustaz yang lainnya, bisa menghadirkan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat insya Allah. Baik, informasi yang ingin kami sampaikan. Pertama, untuk sesi malam Jumat depan, seperti biasa, kita akan berlangsung kajian, masih dalam Al-Quran Sunnah Solution dengan topik, ya, diskusi seputar persoalan-persoalan di bulan Ramadan, terkait dengan hukum-hukum dan aturan Ramadan. Anda ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dititipkan via Akhyar TV, bisa di web Akhyar TV atau di media sosial seperti Facebook, atau Anda sampaikan via WA atau SMS kepada admin Akhyar TV untuk kita susun dan jadi insya Allah bahan kajian yang bisa kita tampilkan. Itu pertama. Yang kedua, insya Allah dalam waktu dekat ada jadwal-jadwal yang mungkin harus kita sesuaikan teman-teman sekalian. Untuk yang di Aceh, insya Allah kami akan ke Aceh tanggal 12 nanti di hari Jumat sampai hari Ahad. Kita akan ta'lim nanti di Masjid Oman salah satunya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung di sana. Dan yang terakhir, untuk kegiatan i'tikaf nanti bisa berkomunikasi dengan masjid karena ada sifat yang terbatas di sini, termasuk nanti insya Allah kita akan bagi pada kegiatan-kegiatan positif, ya, akan dibagi pada 3 bagian. Jadi nanti ada bersama Al-Quran, bersama Sunnah Nabi, dan bersama fikih, ya, dalam naungan Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada 10 hari pertama Anda belajar Quran, baik menghafal ataupun tahsin dengan tim dari Ustadz Dr. An-Nuri. Anda belajar hadis, mudah-mudahan bisa mengambil sanad juga di situ nanti. Dan yang terakhir nanti pas i'tikaf kita akan belajar tuntunan fikih secara komprehensif dalam konteks fikih Islam, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Jika ada benar, itu pasti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Tapi jika ada kesalahan, itu mutlak dari saya pribadi. Mohon saya dimaafkan, tunjukkan supaya bisa saya koreksi. Dan tolong catat ini, tinggalkan setiap pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustadz lain yang lebih baik, dan jangan jadikan polemik dalam kehidupan kita. Demikian, insya Allah subuh berjumpa di Masjid Al-Amin Bintara dalam kajian subuh. Dan insya Allah selanjutnya kita mendapatkan bimbingan dari Allah untuk mempraktekkan teori yang telah kita pelajari di malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.